let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Cahyani Tias, NIM 20200340019. Di sini saya akan menjelaskan tentang nervus centralis. Sistem saraf pusat ini, dia tadi terbagi menjadi dua, yaitu ada encephalon atau otak dan juga medula spinalis. Nah, encephalon atau otak ini dia terbagi atas cerebrum, ada cerebellum, dan juga truncus cerebri. Pada medula spinalis, dia terbagi menjadi nervi cervicalis, nervi thoracalis, nervi lumbalis, nervi sacralis, dan juga nervi coccygealis. Pada sistem nervosum sentral atau sistem saraf pusat, kalau yang di bagian otak tadi, encephalon, dia terdiri dari ini, ada cerebrum bagian-bagiannya, ada corpus callosum. Ini yang titik kecil di sini itu adalah thalamus, ada cerebellum yaitu otak kecil, ada medulla oblongata, ada pons, ada pituitary gland. Sedangkan jika yang di tulang belakang, yang warna biru tua ini adalah cervical, yang warna merah adalah thoracic, lalu ada lumbar yang warna hijau, ada sakral yang warnanya ungu tua, dan ada cauda equina yang warnanya ungu muda. Pada cerebrum atau otak otak besar itu merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, dia mempunyai bentuk seperti sarung tinju dan dia terbagi atas dua belahan otak yang disebut dengan hemispherium cerebri. Nah, otak besar ini terdiri dari beberapa lobus. Dia terdapat 6 lobus. Yang pertama itu ada lobus frontalis, ada parietalis, ada temporalis, ada occipitalis, ada lobus insularis, dan lobus limbicus. Nah, kalau tampak dari luar, di bagian kortek, terdapat bagian yang menonjol dan tampak seperti alur-alur. Yang ini tampak seperti alur-alur. Lalu bagian yang menonjol atau berkelok-kelok atau lipatan, itu disebut dengan gyrus. Seperti ini disebut dengan gyrus. Lalu bagian yang tampak berlekuk itu disebut sebagai sulcus. Yang ini adalah sulcus. Ini gyrus, ini sulcus. Nah, pada cerebrum sendiri, kalau yang warna biru tua ini adalah gyrus concentralis. Kalau yang ini adalah sulcus centralis. Yang ini sulcus centralis. Dan juga ada gyrus presentalis. Nah, ini dia terdiri atas korteks motorik dan juga korteks sensorik. Nah, untuk fungsinya yang di belahan otak kiri, itu biasanya untuk matematika, bahasa, membaca, menulis, logika, analitis. Sedangkan kalau belahan otak kanan, itu biasanya untuk kreativitas, konseptual, inovasi, gagasan, gambar, warna, terus musik, irama, melodi, seperti itu. Nah, pada short term memory dan long term memory itu dihubungkan oleh jutaan dendrit. Lalu ada truncus cerebri atau batang otak. Ini terdiri atas yang pertama itu adalah mesenphalon. Yang ini mesenphalon. Lalu yang kedua yaitu adalah pons.
Dan yang ketiga yaitu adalah medula oblongata. Nah, fungsinya sendiri yaitu sebagai pusat kesadaran, terus pusat kardiovaskular, dan pusat respirasi. Pada cerebellum atau otak kecil, ini juga mempunyai dua belahan, yaitu yang disebut juga dengan hemispherium cerebelli, kalau yang otak besar adalah hemispherium cerebri, kalau yang otak kecil namanya hemispherium cerebelli. Nah, fungsinya yaitu sebagai koordinasi aktivitas muskuler, lalu sebagai pusat keseimbangan, dan juga sebagai pusat tonus otot. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Junior Parigese, NIM 20200340036. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rahayu tentang nervosum centralis. Terima kasih. Cerebellum dengan pembagian lobus-lobus dan varmisnya. Dilihat dari superior surface, terbagi menjadi dua, yaitu lobus anterior atau lobus depan dan posterior atau lobus posterior, yaitu lobus belakang. Lalu dilihat dari inferior surface, terbagi menjadi tiga lagi, seperti tadi lobus anterior, lalu ditambah dengan bagian biru ini disebut dengan floculonodular atau lobus floculonodular. Lalu seperti tadi yang hijau ini adalah posterior lobe atau lobus posterior. Lalu selanjutnya sistema ventricle. Pada sistema ventricle terbagi menjadi beberapa bagian, dinamakan pada bagian ini dinamakan ventricle lateralis, lalu plexus choroideus, lalu ventricle tertius, lalu ventricle spinalis, dan yang terakhir adalah medulla spinalis. Selanjutnya meninges atau selaput otak. Selaput otak ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu tiga lapisan dari luar ke dalam, yaitu dura mater, arachnoid diameter, dan pia mater. Fungsi dari meninges sendiri adalah melindungi otak dan medulla spinalis. Lalu dilihat lebih dalam lagi, meninges pada medulla spinalis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pia mater, subdural space, dura mater, arachnoid mater, dan juga subarachnoid space. Lalu yang terakhir adalah medulla spinalis. Terdapat tiga fungsi syaraf di sini, yaitu cornu posterior mengantarkan syaraf sensorik, lalu cornu lateralis mengantarkan sel simpatis, dan juga cornu anterior mengantarkan syaraf motorik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 20200340003. Di sini saya akan melanjutkan materi dari nervus centralis dan basis cranii. Otak sebagai bagian dari sistem saraf pusat merupakan organ tubuh yang bukan hanya manusia yang memiliki, melainkan binatang pun juga. Ketika otak bekerja dan salah satu kerja otak itu adalah berpikir, maka otak yang bekerja atau berfungsi tersebut disebut akal. Orang yang tidak berakal adalah orang yang tidak menggunakan otaknya berfungsi atau berpikir. Otak yang berfungsi dan disebut akal inilah yang membedakan manusia dengan binatang melata. Bahkan Allah SWT menjelaskan bahwa kedudukan manusia yang tidak mau mempergunakan otaknya untuk berpikir lebih rendah atau hina dari binatang ternak, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga
tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Jadi, kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah telah menganugerahkan otak untuk kita berpikir, sehingga kita harus bisa manfaatkannya sebaik-baiknya. Kita harus menggunakannya untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti belajar atau menuntut ilmu, terlebih lagi untuk belajar ilmu agama. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai basis Kranii. Jadi, basis Kranii ini dibagi menjadi dua, yaitu basis Kranii interna dan basis Kranii eksterna. Basis Kranii interna ini merupakan penampakan dari dalamnya, sedangkan basis Kranii eksterna ini merupakan bagian yang tampak dari luarnya. Yang pertama, basis Kranii interna. Bagian yang pertama yaitu os frontal atau tulang dahi. Jadi yang bagian ungu ini merupakan os frontal. Selanjutnya yaitu fossa cranii anterior. Fossa cranii anterior ini letaknya di sekitar os frontal. Anterior berarti depan. Selanjutnya fossa cranii media. Media berarti tengah. Jadi fossa cranii media ini letaknya di tengah. Selanjutnya os temporal atau disebut dengan tulang pelipis. Ini letaknya di samping dekat telinga. Selanjutnya fossa cranii posterior. Posterior berarti belakang. Jadi tadi anterior di depan, media di tengah, lalu posterior di belakang. Selanjutnya os oksipital. Oksipital ini bisa disebut juga tulang kepala bagian belakang. Selanjutnya lubang besar ini itu disebut foramen magnum. Foramen itu berarti lubang. Selanjutnya os parietal. Os parietal ini tulang yang berwarna coklat ini. Disebut juga dengan tulang ubun-ubun. Selanjutnya os sphenoidal. Os sphenoidal ini di bagian tengah sini yang berwarna hijau agak keabu-abuan ini. Ini disebut juga tulang baji. Os sphenoidal ini itu berbentuk seperti kupu-kupu yang membentuk 3 sayap. Selanjutnya os ethmoidal atau bagian yang kuning ini. Os ethmoidal itu bisa disebut juga dengan tulang tapis. Terletak di sebelah depan dari os sphenoidal tadi, kemudian di antara lekuk mata. Selanjutnya yaitu basis kranii eksterna. Bagian yang pertama adalah os maxilla. Os maxilla ini, bagian ini merupakan rahang atas. Jadi ini giginya, rahang atas. Lalu ini os zygomaticum atau bisa disebut dengan tulang pipi. Lalu os temporal tadi, os oksipital yang bagian belakang, os parietal, os sphenoidal, dan yang tengah ini berwarna orange, ini os foramen. Sekian, terima kasih.